Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syalika Risma Solihatin dengan NIM 20050466056 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mola Warman. Ya, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di mana materi penjumlahan bilangan bulat ini merupakan materi pada tingkatan sekolah dasar. Nah, jadi dengan menggunakan bantuan GeoGebra dapat memudahkan para guru dan membuat pembelajaran yang dilaksanakan itu semakin menyenangkan, sehingga siswa tidak cepat untuk merasa bosan selama proses pembelajaran matematika. Nah, jadi di sini kita akan membuat penjumlahan bilangan bulat dengan menyatakan benar atau salahnya. Nah, di situ jika ada soal penjumlahan, nah ketika kita inputkan hasil dari penjumlahan tersebut, jika hasil yang kita inputkan adalah benar, maka nanti akan muncul tulisan benar. Nah, jika nanti begitupun sebaliknya, ketika kita menginputkan jawaban yang salah, maka nanti akan muncul tulisan salah, begitu. Ya, baik, berikut adalah langkah-langkah dari proses pengerjaannya. Oke, baik, jadi saya akan menjelaskan bagaimana membuat penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang pertama kita mulai dengan membuat slider. Kita buat ini slider atau luncuran. Kita letakkan slider A. Yang pertama yaitu slider A dengan nilai minimumnya yaitu negatif 10, nilai maksimumnya 10, dan kenaikannya adalah 1. Nah, selanjutnya langkah yang kedua kita membuat slider lagi, slider yang kedua. Kita anggap namanya nilai adalah slider B dengan nilai minimumnya sama seperti slider A. Lalu kita oke. Sudah, selanjutnya kita buat titik A. Titik A ini di 0,1. Kita gunakan titik baru 0,1. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita membuat titik B ini di sembarang tempat di sini ya. Nah, jadi titik B ini adalah titik yang tidak bebas, sehingga titik B ini akan terikat dengan titik A. Oleh karena itu kita ubah definisi dari titik D ini dengan kita klik kanan, kita klik properti. Nah, kita ubah definisinya di sini. Kita ubah definisinya menjadi A ditambah A, 0. Ya, jadi ini adalah definisi dari titik B. Nah, jadi pergerakan titik B ini akan terpengaruhi oleh titik A. Nah, misal kita gerakkan slider A-nya, kan? Jadi titik B-nya akan bergerak. Oke, selanjutnya kita akan menentukan arah vektor. Kita akan menentukan vektor yang arahnya yaitu dari A ke B. Itu dengan cara menginputkan vektor A, B. Sudah, gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat titik. Titik ini kita anggap namanya titik C, di mana titik C ini akan terikat dengan titik B. Akan tetapi dia akan naik satu satuan. Kita buat titik C di sini dengan tools titik baru di sini. Nah, sudah, karena titik C ini terikat dengan titik B, oleh karena itu kita harus mengubah definisinya. Kita klik properti. Nih, di definisi nilainya ini kita ubah menjadi titik B D ditambah 0,1. Kenapa 0,1? Karena titik C ini naik satu satuan ke arah vertikal. Itu sudah. Selanjutnya kita membuat titik lagi, titik D namanya.
Nah, titik D ini adalah titik yang akan terikat dengan titik C. Kita buat titik D ini di sebarang tempat di sini misal. Nah, di sini. Karena dia terikat dengan titik C, maka kita harus ubah terlebih dahulu nilainya. Kita klik properti. Nih, kita ubah definisinya atau nilainya. Kita ubah menjadi C ditambah B, 0. Sudah. Nah, jika kita gerakkan nih slider B-nya, maka slider D-nya, maka titik D-nya akan bergerak. Nah, jadi di sini bisa kita ketahui bahwa titik C ini terikat dengan titik B dan titik D terikat dengan titik C. Oke, selanjutnya kita akan buat vektor C ke D, vektor yang arahnya dari C ke D, itu dengan menginputkan vektor C, D. Sudah terbentuk. Nah, dari sini bisa kita lihat pergerakan dari vektor ini dengan menggerakkan slider B. Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita akan membuat titik pusat. Titik pusat ini di 0,0. Kita buat titik baru di 0,0. Terbentuklah titik E. Ini sebagai titik pusat. Nah, selanjutnya lagi kita buat sebuah titik yang terikat dengan titik D. Nih, berarti ada di bawah sini. Titik F ini terletak di bawah titik D. Nah, karena titik F ini terletak karena titik F ini terikat dengan titik D, maka kita ubah definisinya. Klik properti, kita ubah definisinya menjadi 0. Oke, jadi titik F ini sudah terikat dengan titik D. Nah, selanjutnya kita buat garis dari E ke A, dari B ke C, dari F ke D dengan menggunakan tools ini, ruas garis di antara dua titik. Jadi tinggal kita hubungkan saja. Nah, selanjutnya titik F yang tadi yang sudah kita ubah definisinya kan terikat dengan titik D. Maka ketika kita lihat pergeserannya, maka titik F ini akan bergerak mengikuti titik D. Gitu. Oke, selanjutnya kita buat slider C. Dimana nilai minimumnya kita buat 20, maksimumnya 20 dengan kenaikannya itu 1. Nah, slider C ini akan kita jadikan sebagai hasil dari penjumlahan slider A tambah slider B. Nah, sehingga akan kita ubah definisi dari slider C ini menjadi, kita klik lagi properti, kita masuk ke dasar dan ke definisi. Karena C ini adalah hasil dari penjumlahan A dan B, maka di sini kita masukkan definisinya adalah A tambah B. Oke. Kalau sudah, setelah itu kita membuat slider lagi nih. Slider lagi. Di sini tertulis nama slidernya adalah slider D. Misal kita punya nilai minimumnya adalah negatif 20, maksimumnya 20, kenaikannya 1. Kita oke. Jadi nanti slider D ini akan kita gunakan sebagai penguji dari hasil dari penjumlahan. Apakah hasilnya itu akan bernilai benar, apakah bernilai salah. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk memvisualisasikan bagaimanakah caranya. Nah, yang pertama kita akan buat input dulu, kotak input atau input box. Kita klik ini, sisipkan teks. Ini sisipkan bilah masukan.
Kita klik di sini deh. Keterangannya yang nilai A-nya dulu. Nilai A-nya, objek tertautnya yaitu A. Oke. Nah, ini kita edit. Kita perbesar teksnya. Terus kita hilangkan labelnya, dan untuk lebar kotak masukannya ini kita perkecil jadi 4. Oke, selanjutnya kita buat lagi input box dengan nilai yang B. Objek tertautnya B. Kita edit lagi. Dasar kita hilangkan label. Kita perbesar hurufnya. Terus untuk formatnya ini lebar kotak masukannya kita perkecil menjadi 4. Oke. Kita rapikan kalau sudah. Nah, selanjutnya kita akan menyatakan dua bilangan ini sebagai penjumlahan, sehingga kita harus menambahkan tanda tambah di sini dan tambah hasil, yaitu tanda sama dengan di sini. Itu dengan menginputkan teks. Kita inputkan tanda tambah. Oke, terus kita perbesar. Oke. Ini kita rapikan. Sudah. Nah, selanjutnya di sebelah kanan dari 4 dan 8 ini akan kita nyatakan hasilnya di sini. Nah, sehingga kita harus menginputkan lagi, yaitu kita inputkan slider D. Kita inputkan slider D. Kita inputkan slider D di sini. Slider D dengan objek tertautnya yaitu D. Kita edit. Terus kita hilangkan label dan lebar kotak masukannya diperkecil. Oke, sudah. Nah, jadi di sini kita akan membuat penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dengan menyatakan benar atau salah. Sehingga ketika kita memasukkan angka yang di sini hasilnya benar, maka akan muncul tulisan benar. Terus kalau misal kita masukkan angka yang hasilnya bernilai salah, maka akan muncul tulisan salah. Nah, lalu bagaimanakah caranya? Nah, yaitu langkah yang pertama dengan mengetikkan teks benar terlebih dahulu. Kita inputkan teks. Kita tulis benar. Kita oke. Benar, kita oke. Terus kita edit, perbesar. Terus kita bold, dan warnanya bisa kita ubah. Kalau benar kita ubah menjadi warna biru saja ya. Oke. Tertulis benar. Nah, sebelum itu harus kita ubah dulu pernyataan ini. Jadi kita ubah pernyataan benar ini kapan pernyataan benar ini akan muncul atau akan digunakan, yaitu dengan mengklik kanan, terus kita masuk ke properti, kelanjutan. Nih, kita akan menginputkan di sini kondisi menampilkan objek. Nah, jadi nilai yang bernilai benar yaitu jumlah dari ini tambah ini, hasilnya adalah slider C, di mana slider C ini tadi merupakan penjumlahan dari slider A ditambah slider B. Jadi di sini kita menginputkan
D sama dengan C. Oke. Kita lihat 4 ditambah 8. Hasilnya adalah, jika kita lihat di sini hasilnya adalah 12. Coba kita inputkan 12. Kita cek apakah benar, kita enter. Dan ternyata hasilnya benar. Jadi titik F ini merupakan hasil dari penjumlahan slider A tambah slider B. Oke, selanjutnya bagaimana jika dengan pernyataan yang salah? Nah, untuk pernyataan yang salah ini caranya sama, kita buat teksnya terlebih dahulu. Terus kita edit. Kita perbesar, kita ubah warnanya. Salah kita ubah menjadi warna merah saja. Terus kita bold. Oke. Nah, selanjutnya kapan pernyataan salah ini akan muncul? Kita masuk ke properti, kelanjutan, terus kita klik di sini kondisi menampilkan objek. Jadi pernyataan salah ini akan muncul ketika kondisi apa? Nah, jadi pernyataan salah ini akan muncul ketika nilai D yang ada di sini itu tidak sama dengan C. Jika nilai D tidak sama dengan C, maka hasilnya itu adalah salah. D tidak sama dengan C. Tuh. Coba kita coba 4 tambah 8, misal kita inputkan hasilnya adalah 10. Kita cek apakah benar atau salah. Dan hasilnya ternyata salah. Jadi benar begitu ya untuk proses pengecekannya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa jika hasilnya ini sama dengan slider C, maka hasilnya akan bernilai benar, dan jika tidak sama maka hasilnya bernilai salah. Itu bisa kita lihat di titik F. Ini misal kita buat soal 6 ditambah 2. Berapakah hasilnya? Coba kita inputkan 6 tambah 2 hasilnya 9. Kita cek apakah benar atau salah. Ternyata salah. Jika kita lihat dari garis bilangannya, 6 ditambah 2 hasilnya adalah 8. Kita input, kita cek apakah benar, dan ternyata hasilnya benar. Berarti F ini merupakan hasil akhir. Nah, sehingga bisa kita namai ulang sebagai hasil akhir. Oke, selanjutnya kita rapikan. Bisa kita hilangkan sumbu Y-nya. Oke, selanjutnya kita bisa menghilangkan kisi-kisinya juga. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita percantik dengan menambahkan judul. Kita sisipkan di sini judul. Penjumlahan bilangan bulat. Ini kita edit, kita besarkan. Kita besarkan, terus kita bold. Bisa kita ubah warnanya. Oke. Gitu. Kita coba kembali. Misal kita punya soal negatif 5 ditambah 5. Kita cek negatif 4 ditambah 5. Berapa hasilnya? Misal kita inputkan jawabannya adalah 2. Hasilnya tetap salah. Ini kita lihat dari garis bilangan. Negatif 4 ditambah 5. Hasil akhirnya adalah 1. Kita inputkan. Hasil akhir dari negatif 4 tambah 5 adalah 1. Dan ternyata hasilnya adalah benar. Begitu. Ya baik, demikian tutorial memvisualisasikan bilangan bulat dengan aplikasi GeoGebra dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.